Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Edi Saputra di channel saya. Nah, bagi teman-teman yang baru lihat channel saya, baru nonton video ini, channel saya ini membahas tentang sharing ilmu tentang fisika di SMA dan astronomi, khususnya astronomi di Olimpiade SMA atau sekarang dikenal dengan KSN. Nah, langsung masuk ke materinya. Matematika dasar, segitiga dan trigonometri dalam astronomi. Gambaran umum materi yang akan dipelajari, yaitu ada dua subbab. Yang pertama geometri segitiga, terdiri dari pengertian dan jenis segitiga dan rumus umum pada segitiga. Yang kedua trigonometri, ada dua pembahasan, yaitu trigonometri pada segitiga siku-siku dan aturan sinus dan kosinus. Langsung masuk ke bagian pertama, yaitu segitiga. Nah, segitiga ini kita sudah tahu tuh dari SD sampai SMA ini pengertiannya, rumus-rumusnya. Namun jika pengertian ini didefinisikan, maka menjadi seperti ini. Segitiga merupakan bangun datar yang memiliki tiga sisi A, sisi B, dan sisi C, serta tiga sudut, yaitu alfa, beta, dan gamma, yang apabila dijumlahkan nilainya adalah 180 derajat. Jenis-jenis segitiga ada tiga, yaitu yang pertama segitiga siku-siku, yang salah satu sudutnya itu 90 derajat. Terus yang kedua segitiga sama sisi, di mana alfa sama dengan beta sama dengan gamma, dan sisi A sama dengan sisi B sama dengan sisi C. Yang ketiga ada segitiga sama kaki, yaitu sisi A sama dengan sisi B namun berbeda dengan sisi C. Jadi ada dua yang sama dan satu yang enggak sama sisinya. Rumus umum pada segitiga. Nah, rumus-rumus ini juga sudah didapatkan di tingkat sekolah dasar sampai SMP sampai SMA ini juga. Nah, yang pertama luas segitiga. Luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Dan yang kedua rumus Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Masuk ke bagian 2, yaitu trigonometri. Trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, perhatikan ilustrasi segitiga siku-siku tersebut. Nah, sisi AC sama dengan sisi miring segitiga siku-siku. Sisi AB sama dengan sisi samping, dan sisi BC sama dengan sisi depan. Nah, sinus didefinisikan sebagai perbandingan antara depan dan miring, sehingga untuk hafalinya kita menggunakan sin demi. Sinus depan bagi miring. Cos juga didefinisikan sebagai samping per miring, sehingga cos sami. Tan itu perbandingan antara depan dan samping, sehingga tan sama dengan desa. Sin demi, cos sami, dan tan desa. Cosec merupakan kebalikan dari sin, atau 1 per sin. Nah, kalau sin itu demi, maka cosec sama dengan mi de. Ingat ya, kebalikan dari sin. Terus sekan itu sama dengan 1 per cos, atau kebalikan dari cos. Nah, jika cos itu sami, maka sek sama dengan misa. Kotangan sama dengan kebalikan dari tan, atau 1 per tan. Nah, jika tan sama dengan desa, maka kot sama dengan sade. Ingat ya, kosek sama dengan mide, sek sama dengan misa, dan kot sama dengan sa per d. Nah, tabel ini memuat nilai dari sin, cos, dan tan di sudut-sudut istimewa, di 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Masuk ke rumus sinus pada segitiga. Nah, aturan sinus pada segitiga ini berbunyi bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, aturan sinus ini digunakan jika diketahui 3 unsur yang secara berurutan, yaitu bisa sisi sudut, bisa sisi sudut,
dan sudut sisi sudut. Nah, kalau nggak ada salah tiga dari ini, maka tidak bisa pakai rumus sinus. Terus aturan kosinus pada segitiga. Nah, aturan kosinus pada segitiga ini juga ada tiga, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2B C cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2A C cos B. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Jika rumus-rumus ini diutak-atik, maka akan diperoleh bahwa cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Cos B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Dan cos C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Nah, disesuaikan dengan yang dicari. Kalau dicarinya sudut berarti pakai cos A, kalau dicarinya itu jarak berarti pakai yang A. Aturan kosinus digunakan jika diketahui tiga unsur secara berurutan, yaitu sisi, sudut, sisi. Satuan sudut. Nah, satuan yang biasanya digunakan untuk mengukur sudut adalah derajat dan radian. Sudut setengah putaran lingkaran atau 180 derajat sama dengan pi radian. Sudut satu putaran berarti 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Nah, nilai pendekatan pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Nah, karena 2 pi radian sama dengan 360 derajat, maka 1 derajat sama dengan 2 pi radian dibagi 360 derajat. Sehingga nanti 6,28 per 360 sama dengan 0,0017 radian. Nah, 1 radian sama dengan 180 per pi, sama dengan 180 derajat per 3,14 sama dengan 57,3 atau 57 derajat 18 menit busur. Kita masuk ke penerapan segitiga dan trigonometri pada soal-soal astronomi. Yang pertama, paralaks trigonometri untuk mengukur bintang jarak dekat. Ini sudah dibahas di video sebelumnya. Yang kedua, diameter sudut, ini juga sudah dibahas di video-video sebelumnya. Dan yang ketiga adalah separasi sudut. Nah, perhatikan gambar tersebut ya. Nah, A merupakan jarak matahari dan planet A. B merupakan jarak matahari dan bumi. Dan C adalah jarak planet A dan bumi. A ini menggunakan rumus dari kosinus segitiga, di mana A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos B beta. Dengan bersamaan di atas, kita dapat menghitung jarak suatu planet dalam, ingat ya, jarak suatu planet dalam ke matahari. Cara ini pernah diaplikasikan ketika menghitung jarak matahari dan Venus. Nah, contoh soal sudut separasi. Perhatikan contoh soal dan pembahasan di bawah ini. Di langit, jarak sudut antara dua bintang A dan B adalah alfa. Kedua bintang tersebut mempunyai jarak dengan kita secara berurutan, yaitu RA dan RB. Bagaimana cara menghitung jarak linear antara kedua bintang tersebut? Nah, ini pakai rumus kosinus ya. Nah, kita gambar dulu nih keadaannya. Ada mata kita sebagai pengamat, ada bintang A dan ada bintang B. Nah, jarak mata kita atau pengamat ke A yaitu RA, dan jarak mata kita ke bintang B yaitu RB, dan kita akan cari jarak antara bintang A dan bintang B yaitu RAB. Nah, pakai rumus kosinus nanti akan ditemukan bahwa
AB kuadrat sama dengan RA kuadrat plus RB kuadrat min 2 RA RB cos alfa. Nah, karena ini hanya bagaimana cara menghitungnya, berarti nggak usah dihitung. Sekarang latihan. Coba teman-teman kerjakan soal ini. Apabila teman-teman masih bingung, bisa di skip di bagian video sebelumnya yang tentang rumus kosinus segitiga. Nah, terima kasih. Semoga teman-teman paham, dan apabila masih bingung bisa tanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat bisa di like, komen, dan dukung saya dengan cara subscribe.